Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Sabtu 1 Juli 2023. Gereja mengajak kita untuk mendoakan para imam di Sabtu Imam ini. Marilah kita mengawali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai 17. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia, dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga, sembuhlah hambanya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bacaan Injil hari ini bercerita tentang seorang perwira datang pada Yesus, meminta penyembuhan bagi hambanya yang sedang sakit. Seorang perwira mau datang sendiri bertemu Yesus, bagi saya ada sebuah keanehan. Ia bisa saja memerintah bawahannya untuk bertemu Yesus. Tapi dia memilih datang, memohon kepada Yesus, menyembuhkan bawahannya. Ia sendiri yang melakukan itu. Ia mau turun, datang berjumpa dengan Yesus. Dari kisah perwira hari ini, saya menemukan beberapa poin yang bagi saya menjadi penting untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, perwira ini memberi contoh hidup kepada kita, bahwa pribadinya lah pribadi yang rendah hati. Padahal dia punya kesempatan untuk memerintahkan bawahannya, ia bisa saja melakukan cara agar Yesus bisa datang menyembuhkan hambanya. Tapi dia memilih datang. Pilihannya untuk datang kepada Yesus menunjukkan perwira ini seorang yang rendah hati. Ia tulus melakukan segala sesuatu untuk bawahannya. Ia memberikan dirinya dalam pelayanannya dengan rendah hati. Kedua, perwira ini seorang yang percaya pada kuasa Kristus. Ia seorang beriman. Ia sangat percaya akan Yesus. Ia mengatakan, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Ini hanya bisa terjadi karena dia beriman. Dia punya keyakinan, punya kepercayaan pada kuasa Yesus.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa memetik poin penting dari sikap perwira dalam Injil hari ini. Kita diingatkan untuk terus berusaha menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Apapun status kita, tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati. Dan selalu ingat menempatkan Yesus di atas segalanya. Tetap percaya akan kuasa Yesus. Sebab kuasa Yesus itu menyelamatkan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.